Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 220503940111 dari kelas 2022C. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami adonan kue berdasarkan bahan cairannya, yaitu pasir, kental, cair, dan padat. Untuk pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama, menjelaskan pengertian adonan. Yang kedua, klasifikasi adonan kue Indonesia. Yang ketiga, analisis karakteristik masing-masing adonan kue berdasarkan cairannya. Yang keempat, menjelaskan teknik pembuatan adonan kue berdasarkan cairannya. Yang kelima, teknik pemasakan atau pengolahan kue. Untuk pengertian adonan sendiri, menurut KBBI, yaitu adukan tepung, santan, susu, gula, dan bahan lainnya sebagai bahan dalam pembuatan kue. Adonan berasal dari kata adon yang artinya campur atau aduk. Adonan adalah pencampuran komponen penting atau bahan makanan yang ditetapkan sebagai bahan dasar atau bahan utama dalam pembuatan adonan untuk mendapatkan hasil produk kue atau roti yang lezat dan bervariasi. Untuk klasifikasi adonan kue Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama ada adonan kue cair. Presentase cairan yaitu 80-90% bergantung pada jenis cairannya. Contohnya itu ada kue lapis, kue crepes, kue basah, kue jepit. Untuk yang kedua ada adonan kue kental. Presentase jumlah cairannya itu kurang dari 40%. Contoh kuenya ada kue brownies, kue tart, kue bolu, kue kukus, dan kue pukis. Yang ketiga ada adonan kue keras. Konsistensi yang padat dan tahan lama. Contohnya itu ada kue kering. Dan yang keempat, adonan kue berpasir. Adonan kue yang memiliki tekstur seperti pasir atau butiran. Contoh kuenya itu ada kue semprit dan kue satu. Untuk karakteristik adonan kue Indonesia, yang pertama yaitu adonan kue cair. Teksturnya cair. Adonan kue cair memiliki konsentrasi sangat cair atau setengah cair dengan sekitar 80-90% komposisi berupa cairan, bergantung pada jenis bahan cairan yang digunakan. Ini sangat sesuai digunakan untuk membuat kue dengan tekstur yang lembut. Kekurangan kekuatan struktural. Karakteristik utama adonan ini adalah kurangnya kekuatan struktural karena teksturnya yang cair, sehingga kue yang dihasilkan cenderung lembut dan kurang mampu mendukung bentuk yang kompleks. Contoh kuenya itu ada kue lapis, kue tok, dan kue mangkuk. Yang kedua ada adonan kue kental. Tekstur kental. Adonan kue kental memiliki tekstur yang lebih tebal, padat, dan kental dibandingkan dengan adonan kue cair. Biasanya komposisinya kurang lebih 40% sehingga adonan ini lebih kental dan terkadang untuk mengentalkannya menggunakan tepung seperti tepung ketan. Kekuatan strukturalnya yaitu karakteristik utama adonan ini adalah kekuatan struktural yang lebih baik dibandingkan dengan adonan cair. Ini membuat cocok untuk kue dengan isian atau bentuk yang lebih rumit. Contoh kuenya itu ada kue klepon. Nah, yang ketiga ada adonan kue keras. Tekstur keras dan renyah. Adonan kue keras digunakan untuk membuat kue dengan tekstur yang keras. Hal ini sering dicapai dengan menggunakan jumlah cairan yang lebih sedikit, kurang lebih 15-25% dalam komposisi adonannya. Bahan pengeras. Gula dan mentega digunakan dalam jumlah yang lebih besar dalam adonan ini untuk memberikan tekstur yang keras pada kue. Kekuatan tahan lama. Kue keras memiliki konsentrasi padat dan mampu bertahan lama. Contoh kuenya yaitu ada kue waci. Yang keempat, adonan kue berpasir semi padat. Tekstur berpasir. Adonan kue berpasir memiliki tekstur yang mirip seperti pasir atau butiran halus. Karakteristiknya adalah tekstur yang renyah, rapuh, dan sering kali hancur saat disentuh atau digigit. Campuran tepung dan lemak. Tekstur berpasir biasanya mencampur bahan dengan tepung dan lemak dalam jumlah yang cukup besar sehingga membentuk tekstur pasir yang keras. Contoh kuenya yaitu
kue lidah kucing, dan nastar. Yang kelima ada adonan kue beragi. Karakteristik khususnya itu adonan kue beragi menggunakan ragi sebagai agen pengembang, sehingga menghasilkan kue yang mengembang dan berongga. Biasanya memerlukan waktu lama untuk fermentasi. Contoh kuenya itu ada kue apem. Nah, teknik pembuatan adonan kue yang pertama, pemilihan bahan baku yang berkualitas. Tepung, gunakan tepung yang berkualitas baik. Jika masih ada sisa tepung, simpan dalam wadah atau wadah kedap udara dan simpan di tempat yang sejuk. Yang kedua, penakaran bahan yang akurat. Penimbangan bahan harus akurat sehingga harus menggunakan timbangan digital. Yang ketiga, peralatan dan perlengkapan yang memadai. Yang pertama, siapkan semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk membuat kue. Yang kedua, semua peralatan dan perlengkapan harus bersih dan kering. Nah, yang keempat itu ada teknik pencampuran yang benar. Campur semua bahan kering seperti tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, baking powder. Nah, yang kelima, teknik pengocokan dan pengadukan yang benar. Mencampur bahan kental seperti gula dan hasil kocokan telur dan bahan kering seperti tepung terigu dengan cara diaduk balik. Nah, mencampur bahan cairan dengan bahan kering. Oke, untuk teknik pemasakan atau pengolahan kue itu yang pertama ada teknik mengukus atau steaming, termasuk metode memasak dengan cairan atau uap yang mendidih. Teknik pengukusan menggunakan panci pengukus atau bisa disebut dangdang yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian berisi air pada bagian bawah, lalu bagian atas ada saringan atau sekat yang berlubang untuk meletakkan adonan. Metode mengukus ada dua, yaitu metode mengukus langsung atau metode mengukus dengan dibungkus. Nah, berikut merupakan contoh gambarnya. Lalu yang kedua ada teknik menggoreng atau biasa disebut dengan deep frying. Adalah teknik memasak dengan cara menggoreng masakan dengan merendam ke dalam minyak goreng yang panas dalam jumlah banyak, dengan tujuan agar masakan tersebut menjadi garing, berwarna keemasan, serta matang dari luar dan dalam. Contoh kue dengan teknik menggoreng adalah kue cucur, kue bawang, lumpia, kue telur, belanak, kue kembang goyang, onde-onde, rengginang, dan lain sebagainya. Berikut merupakan teknik menggoreng. Nah, lalu yang ketiga ada teknik merebus atau sering disebut dengan boiling, adalah memasak adonan kue di dalam air yang mendidih dengan cepat dan bergolak dengan temperatur air yang mendidih sekitar 212 Fahrenheit atau 100 derajat Celcius. Cairan yang digunakan biasanya air atau santan yang ketika air tersebut dipanaskan sampai titik didih 100 derajat, maka terjadilah evaporasi atau penguapan cairan dengan lebih cepat. Contoh kue dengan teknik merebus yaitu klepon, putri mendi, cenil, lupis, lepet, kue bugis, pisang rai. Berikut merupakan gambar teknik merebus. Nah, kemudian ada teknik memanggang. Teknik memanggang merupakan suatu proses pemasakan terhadap adonan yang akan mengakibatkan penurunan aktivitas udara sehingga akan membuat adonan tersebut menjadi lebih awet karena ikafikasi mikroba dan enzim. Proses pengembangan terjadi karena adanya perpindahan panas dari sumber pemanasan ke bahan yang dipanggang. Perpindahan panas terjadi karena adanya pergerakan udara dari bahan ke udara dalam bentuk uap. Teknik memanggang biasanya menggunakan oven, seperti pada gambar berikut. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.